Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita di dalam ayat dan hadis-hadis yang beraneka ragam konteks dan diksinya, yang mengingatkan kepada kita semua sebagai hamba agar kita senantiasa meningkatkan kualitas dedikasi pengabdian kita sebagai seorang hamba dalam hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk konteks vertikal hubungan mahdhah, hubungan ibadah langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diingatkan agar kita senantiasa juga meningkatkan hubungan kita sesama manusia atau hubungan sosial kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah, yang mana nikmat kesehatan sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang sahih. Beliau memberikan sebuah penegasan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Salah satu di antara indikasi barometer yang menunjukkan bahwa tanda orang yang beruntung, salah satunya itu adalah orang yang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan usia yang panjang tersebut dia mampu mengisinya dengan bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat pada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam kategori umat beliau yang menjadikan beliau sebagai panutan di dalam menjalankan segala kegiatan kita, baik kegiatan-kegiatan ibadah kita dan juga kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah sosial kita sesama umat manusia. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menilik dan memperhatikan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kehidupan dalam berbagai lapisan dan bidang-bidangnya, maka multikultural, kemajuan zaman setidak-tidaknya memberikan sebuah pengaruh terhadap perubahan sikap yang terjadi di masyarakat, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara, lebih khusus pandangan sebagian orang terhadap ajaran agama Islam. Jadi terkadang kita menemui ada isu yang berkaitan dengan
Islamfobia, yaitu penolakan terhadap Islam, atau pandangan-pandangan negatif terhadap ajaran-ajaran Islam, yang mana kalau kita lihat itu semua adalah merupakan suatu isu dan propaganda yang diluncurkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan ajaran agama Islam, yang datangnya dari luar dan juga sebagian kecil datangnya dari dalam Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini, kita akan mencoba membahas sikap moderasi beragama di dalam Islam yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran agama Islam sebagaimana yang kita ketahui yaitu adalah merupakan ajaran yang bersumber kepada dasar yang prinsipil, dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa nilai-nilai dan prinsip-prinsip moderasi, prinsip-prinsip keadilan, berpikir secara pertengahan, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu bermudah-mudahan, yang mana istilah orang sekarang mereka mengatakan moderasi beragama, yaitu pemikiran yang pertengahan di dalam Islam. Apapun terminologi yang dipergunakan oleh orang, maka kita akan mendapati di dalam ajaran agama Islam, moderasi ini adalah merupakan salah satu prinsip dan ajaran yang diajarkan oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Prinsip yang pertama atau nilai moderasi yang pertama, kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama adalah Islam memberikan sebuah konsep bahwa segala hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, perkara-perkara dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, Islam telah menetapkan hukumnya adalah boleh dan halal. Dikarenakan sebagian orang terkadang ketika mereka berislam, seakan-akan mereka mengomentari Islam ini terlalu banyak larangan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Akan tetapi seandainya kita melihat di dalam ayat-ayat dan hadis Nabi SAW, misalnya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian. Jadi kalimat telah menciptakan, khalaqalakum, lakum di sini adalah ahli tafsir mengatakan siyaqul imtinan, yaitu diksi atau konteks pembolehan. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Maka berangkat dari ayat ini, para ulama menyusun sebuah konsep di dalam usul fikih, namanya itu adalah konsep istishabul hal, atau al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal daripada perkara dunia itu adalah mubah atau boleh, yang dikenal juga dengan konsep mustajaddat. Jadi mustajaddat itu adalah perkara-perkara yang baru, hal-hal yang baru, kebaruan kontemporer yang dulunya di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Akan tetapi bersamaan dengan majunya zaman, maka berkembanglah perkara-perkara dunia yang meliputi di antaranya itu adalah makulat. Jadi makulat segala sesuatu yang dimakan, makanan-makanan. Seluruh makanan-makanan yang ada di dalam Islam halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bilangannya sangat terbatas sekali. Paling-paling yang diharamkan seperti bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian daging anjing, kemudian yang mengandung racun di dalamnya. Sedangkan segenap makanan-makanan, menu-menu yang ada, wisata kuliner yang ada, tidak ada satupun yang diharamkan di dalam Islam kecuali hal-hal yang tertentu, yang sangat sedikit sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-masyrubat. Al-masyrubat segala jenis minuman-minuman, kecuali yang diharamkan, kecuali yang memabukkan. Kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan haram, yang mengandung racun di dalamnya, yang merusak akal, yang merusak kesehatan. Sedangkan selebihnya daripada minuman, apa saja jenis minumannya, semuanya dihalalkan dalam Islam.
Kemudian di antaranya al-malbusat. Al-malbus adalah sesuatu yang dipakai. Segala sesuatu yang dipakai, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, mulai dari kopiah, topi, baju, jas, celana, jam, kemudian sandal, sepatu dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita pakai pada diri kita semuanya adalah bernilai halal di dalam Islam. Kemudian al-maskunat. Al-maskun yaitu segala fasilitas tempat tinggal. Berasal dari kata bahasa Arab sakana yaskunu maskunun. Saknan maskun. Maskun yang tempat tinggal. Jadi segala bentuk rumah, rumah adat, kemudian hotel dengan segala bentuk variasi dan ragamnya, semuanya di dalam Islam halal dan diperbolehkan. Kemudian juga al-mukalamat. Jadi al-mukalamat yaitu chatting, obrolan kita sesama manusia, baik susunan yang berupa prosa ataupun berupa bait atau bait saja, pantun, kemudian cerita, kemudian omongan-omongan ataupun lirik-lirik yang dilakukan sepanjang isinya itu adalah terlepas daripada maksiat. Jadi lirik-lirik yang dilakukan sepanjang isinya terlepas daripada maksiat, semuanya adalah masuk ke dalam kategori-kategori yang diperbolehkan oleh syariat kita. Jadi mukalamat, segala obrolan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian munazzamat yaitu organisasi-organisasi, yayasan-yayasan. Kita mendapati di dalam kehidupan kita sehari-hari organisasi mulai dari tingkat lokal, tingkat nasional, kemudian regional, bilateral, internasional. Seluruh organisasi-organisasi yang ada semuanya adalah diperbolehkan di dalam Islam, kecuali kalau seandainya organisasi tersebut organisasi yang dibentuk dalam rangka untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti organisasi misalnya organisasi PKI, organisasi maksiat lainnya, seksual dan lain sebagainya. Dan terlepas daripada itu semua, organisasi apa saja yang ada di dalam Islam, sepanjang di dalamnya terdapat maslahat dan manfaat yang bagus dan yang positif, maka hukumnya adalah diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Saudara-saudaraku hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama, yaitu perkara dunia konsepnya itu adalah diperbolehkan dan hukumnya adalah halal. Kemudian al-manahij. Al-manahij itu adalah sistem-sistem. Jadi kita mengetahui sekarang banyak sistem. Ada sistem pendidikan, ada kurikulum merdeka, ada ada kurikulum KTSP, macam-macam kurikulum yang ada. Jadi manhaj atau sistem-sistem atau pola-pola yang ada. Jadi sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kemudian undang-undang, kemudian Pancasila, ini adalah masuk ke dalam ranah manhaj atau sistem-sistem yang ada. Maka sistem-sistem yang ada di dalam Islam, sepanjang sistem tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka sistem-sistem tersebut adalah dibenarkan di dalam Islam. Dan kemudian yang terakhir adalah al-malzumat. Al-malzumat yaitu peralatan, perlengkapan dan teknologi. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak perlengkapan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi yang ada. Maka kata kuncinya adalah teknologi, peralatan dan perlengkapan tersebut adalah kebaruan-kebaruan, inovasi-inovasi, kemajuan teknologi, semuanya adalah dilegitimasi dan validasi oleh Islam. Dan dia masuk ke dalam ranah yang disebut dengan mustajaddat atau perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dunia di dalam Islam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua di dalam Islam yaitu berkaitan dengan moderasi beragama, yaitu ajaran agama Islam mengajarkan adanya keseimbangan antara ibadah sosial dengan ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat dan hadis, Islam tidak hanya mengajarkan orang itu hanya berada di dalam masjid, solat saja, puasa saja, haji saja, zakat saja, tidak.
Akan tetapi kita akan mendapati di dalam ayat dan hadis yang banyak sekali yang menjelaskan ternyata yang paling dominan di dalam Islam itu adalah ibadah-ibadah sosial yang banyak jumlahnya. Oleh karena itu pernah terjadi di zaman Nabi kita, suatu saat ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Kebiasaan beliau itu adalah banyak melakukan ibadah, banyak solatnya, banyak puasanya, sehingga beliau sedikit mendekati istrinya, sampai-sampai istri Abu Darda berputus asa, dan dia tidak mau lagi berpenampilan bagus, tidak mau lagi berhias. Maka suatu saat Abu Darda dikunjungi oleh saudaranya, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Kemudian Salman melihat kondisi istri Abu Darda dalam keadaan carut marut, kondisinya kusam, kondisinya berantakan. Kemudian Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda, "Kenapa engkau begitu, wahai istri Abu Darda?" Kemudian istri Abu Darda mengatakan, "Wahai Salman, saudaramu itu dia sudah tidak menginginkan dunia lagi. Kerjanya hanya puasa saja, kerjanya hanya solat saja. Dia tidak pernah mendekatiku lagi. Dia sebagai suami dan saya sebagai istri, dia tidak memberikan hakku sebagai istri lagi." Kemudian mendengar laporan yang seperti itu, akhirnya Abu Darda memberikan nasihat kepada Salman, memberikan nasihat kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya Allah punya hak, dirimu punya hak, dan istrimu juga punya hak. Oleh karena itu, beribadahlah engkau pada waktunya, dan berikanlah juga hak istrimu pada waktu yang lain." Kemudian Salman akhirnya melaporkan hal ini kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Shadaqa Salman." Maka benar Salman Al-Farisi, kata Nabi mengatakan. Hadis yang seperti ini, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak hadis-hadis yang lain, ini juga menjelaskan pada kita bahwasanya ternyata Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang dinamis, Islam yang fleksibel, Islam yang mampu bersosial dan berinteraksi dengan seluruh zaman kapan saja, dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ajaran agama Islam selalu dinamis dan selalu sesuai dengan setiap kondisi-kondisi yang ada. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan, di antara ajaran moderasi yang diajarkan oleh Islam, yaitu Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka tidak memvonis saudaranya umat Islam yang lainnya. Kalau sekarang kita lihat, terkadang muncul di masyarakat sebagian orang, semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita, sampai-sampai ada yang mengatakan pemerintah Indonesia, karena mereka berhukum dengan demokrasi, maka pemerintah tersebut adalah pemerintah yang kafir, pemerintah yang taghut, pemerintah yang berhukum kepada selain hukum Allah. Sehingga sebagian daripada mereka ada yang mengatakan pemerintah yang kafir. Ini adalah tentunya tidak berkesesuaian dengan ajaran agama Islam. Dalam sebuah hadis menjelaskan, yaitu seorang sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Pernah terjadi sebuah peperangan di zaman Nabi. Ketika terjadi peperangan antara sahabat Nabi dengan orang kafir, kemudian seorang kafir, dia ketika itu dia memukul para sahabat dengan pedangnya, artinya membunuh mereka, memerangi para sahabat Nabi. Seorang kafir. Kemudian ketika orang kafir tersebut, Usamah bin Zaid melihat dia melukai para sahabat Nabi, maka Usamah ini ingin pula menyerang dia dengan pedang. Kemudian ketika ingin dipukul dengan pedang, maka orang kafir itu mengatakan la ilaha illallah. Jadi ketika ingin diserang dengan pedang, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka Usamah ini menjadi heran, ini bagaimana cerita ini orang. Kemudian kali yang kedua dilepas, dia tidak jadi membunuh orang kafir tersebut. Kemudian orang kafir tersebut melanjutkan dan dia memukuli para sahabat dan melukai para sahabat. Bahkan ada di antara para sahabat Nabi yang mati.
Kemudian dibalas oleh Usamah bin Zaid. Usamah ingin memukul dia dengan pedang. Kembali orang kafir itu mengatakan la ilaha illallah. Kemudian kali yang ketiga dilepasnya. Kembali lagi orang kafir itu mengatakan, ketika ingin dilepas lagi, dan orang kafir itu kembali memukul para sahabat Nabi. Kemudian dan kali yang ketiga, maka Usamah bin Zaid langsung membunuh orang kafir tersebut dalam keadaan dia mengatakan la ilaha illallah. Maka melihat kondisi yang seperti ini, akhirnya datanglah laporan kepada Nabi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid telah membunuh ada orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi memastikan hal ini kepada Usamah bin Zaid, dan Nabi mengatakan, ya Usamah, kenapa engkau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Kemudian Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut kepada pedang. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, kenapa engkau membunuh dia? Usamah kembali berargumentasi dan mengatakan, ya Rasulullah, dia takut kepada kilauan pedang. Saya lepas dia, dia membunuh para sahabat engkau. Ketika saya bunuh dia, dia mengatakan la ilaha illallah. Sampai 3 kali Rasulullah kembali juga mengatakan, ya Usamah, kenapa engkau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Sampai kali yang keempat Rasulullah mengatakan, asyaqaqta sadrahu, apakah engkau sudah membuka dadanya sehingga engkau mengetahui bahwasanya dia mengatakan la ilaha illallah semata-mata karena takut kepada kilauan pedang? Kemudian kali yang kelima Rasulullah mengatakan, apa yang akan engkau lakukan ya Usamah seandainya orang kafir itu nanti dia menghadap ke depan Allah, di depan Allah, dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa Usamah ini telah membunuh saya ya Allah? Apa yang akan engkau lakukan ketika itu? Ini adalah menjelaskan pada kita kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adegan yang seperti ini, peristiwa seperti ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi kita. Para ulama memberikan komentar terhadap hadis ini, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang masuk Islam, walaupun ada keraguan sepertinya, syubhat sepertinya, kita ragukan keislamannya, akan tetapi konsep Islam, orang Islam yang masuk Islam kita terima keislamannya, sedangkan mengeluarkan orang dari Islam, mengatakan orang itu kafir, ini yang dipersulit di dalam Islam. Jadi Islam ini mengajak orang masuk Islam, bukan mengeluarkan orang daripada Islam. Ini adalah konsep yang sangat moderat sekali. Dan kalau kita lihat, kita singkap kitab-kitab para ulama, kita akan menemukan banyak sekali konsep-konsep kelembutan, konsep-konsep moderasi di dalam Islam yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mungkin ini 3 hal yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa dan negara kita, semoga kita jadikan umat yang bersatu dan umat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan tangan kita dan mengkhusyukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa-dosa kaum muslimin. Ampunilah dosa para pemimpin kami, dosa pemerintah kami. Berikanlah kekuatan pada kami untuk menjadi seorang pemimpin yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan untuk negeri kami. Jauhkanlah negeri kami dari segala bentuk malapetaka yang akan datang dari dalam ataupun dari luar. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak tantangan yang kami rasakan di akhir-akhir ini ya Allah. Tidak ada tempat kembali kecuali pada Engkau ya Allah. Jadikanlah negeri kami, para pemimpinnya dan masyarakatnya orang-orang yang saling mencintai karena Engkau ya Allah. Satukanlah hati kaum muslimin. Berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah, dan jadikanlah kami umat-umat yang saling mencintai karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus shalah.